A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci yang mulia bulan Ramadan. Setahun sudah penantian kita dan alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita memasuki bulan suci Ramadan. Jangan disia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah ini. Jadikan Ramadan ini sebagai madrasah terbaik bagi kita. Ya, kita nggak tahu tahun depannya lagi masih ketemu atau enggak. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita kembali silaturahim dalam program Cahaya Hati Indonesia. Program yang selalu dinanti-nantikan setiap akhir pekan. Hari Sabtu dan hari Ahad jam 12 siang. Nah, seperti biasa juga kita akan membahas tema yang dekat dengan keseharian. Ini ngomong-ngomong ibu-ibu semua dalam keadaan sehat gak nih? Pada puasa semua gak nih? Alhamdulillah. Ya Allah kelihatan bibirnya pada kering-kering semuanya. Dan seperti biasa juga hadir bersama kita guru-guru kita yang insya Allah akan membagikan ilmunya. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan ini bisa menambah amaliyah kita, amal soleh kita di bulan suci Ramadan ini. Hadir bersama kita, izinkan saya mengucapkan salam, takzim dan hormat saya kepada Kiai Sahdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Bagaimana kabarnya, sehat Kiai? Alhamdulillah. Ya Allah, kelihatan kalau ngomongnya tenang ini pasti ini puasanya dari kemarin ini. Ya. Mohon maaf agak lemes karena dari pagi belum makan. Oh iya. Iya. Siap. Makasih Kiai. Selamat datang. Samping Kiai Sahdan hadir guru kita Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin atau yang biasa akrab dipanggil Gus Aap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas David. Sehat, ceria dan kita nggak sabar untuk mendapatkan ilmu dari Gus Aap ini. Alhamdulillah sehat. Kalau Kiai Sahdan ini karena belum makan, kalau saya suara serak karena belum minum. Siap. Terima kasih Gus Aap. Samping Gus Aap sudah hadir Kiai Haji Yusuf Ali Tontowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kiai? Alhamdulillah sehat. Ikut lemes juga Kiai? Saya lebih lemes lagi kelihatan. Kenapa Kiai? Kalau beliau tadi ada yang belum makan, ini belum minum. Saya belum makan dan belum minum juga. Ya salah. Terima kasih Kiai. Memang mesti saya jangan terlalu ceria ya, kelihatan ntar saya nggak puasanya ntar dikira. Allah. Terima kasih para guru. Nah seperti biasa kita akan menyaksikan mungkin kalau viral mungkin dibilang enggak juga, tapi mungkin ini sebuah video yang bisa jadi inspirasi kita di bulan suci Ramadan. Nah sambil kita nanti menyimak tanggapan dari guru-guru kita. Silahkan. Syederalun derajat manusia tidak diukur dari status sosial, kekayaan, jabatan maupun usia. Semua sama di mata Sang Pencipta, yang membedakannya hanyalah amal dan ketakwaan manusia kepadanya. Sedekah yang merupakan amal jariah yang pahalanya tak putus selama benda yang disedekahkan bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Terekam CCTV di salah satu masjid di daerah Sumatera Utara, seorang penjual kasur meletakkan keset kaki di teras masjid tersebut. Diduga kejadian tersebut terjadi di Masjid Al-Ikhlas, Dusun Asih, Desa Sudirejo, Sumatera Utara. Di awal video tampak suasana di sekitar masjid sepi. Hanya terlihat dua anak kecil yang sedang berlari dan kendaraan yang lalu lalang. Tak lama, tampak seorang penjual kasur keliling masuk area masjid. Tampak penjual kasur keliling itu membopong dagangannya di bahu. Ia berjalan tergopoh-gopoh mengarahkan ke teras masjid. Awalnya, banyak yang mengira ia singgah di masjid untuk beristirahat. Namun tak disangka, ia singgah hanya sekedar untuk meletakkan keset kaki di teras masjid. Setelah melakukan hal tersebut, ia membopong dagangannya ke bahu kembali, kemudian melanjutkan pekerjaannya sebagai penjual kasur keliling. Banyak yang terenyuh melihat cuplikan rekaman CCTV yang diunggah oleh akun Instagram @kabarnegeri ini.
Netizen beramai-ramai mendoakan agar pria yang ada dalam video tersebut dagangannya segera laris dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah. Semoga pedagang kasur keliling tadi berikan kelebihan rezeki, limpahan rahmat. Amin, amin ya Allah. Ini salah satu bentuk hal yang mungkin di mata kita sepertinya kecil. Tapi wallahu alam di mata Allah seperti apa. Untuk itu langsung kita tanyakan kepada guru-guru kita bagaimana pendapat beliau tentang peristiwa ini. Silahkan Kiai Sahdan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya muliakan Kiai kita, Kiai Abdullah Syamsul Arifin atau yang viral di medsos Gus Aab. Dan juga guru kita Kiai Yusuf Ali Tantowi, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV, para so'imin wa so'imat, dan Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Jihad Jakarta Timur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang baru saja kita saksikan luar biasa menjadi pelajaran kita wabil khusus di sepanjang Ramadan ini. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan dilipat gandakan segala amal kebaikan. Karena itu jangan remehkan amalan sekecil apapun. Bahkan boleh jadi itu yang mendatangkan rahmat dan ridho Allah. Karena itu Allah merahasiakan ridhonya kepada seorang hamba dari amalan-amalan yang dilakukannya. Jadi sekecil apapun kita nggak boleh remehkan. Baik kita lakukan atau orang lain yang lakukan, jangan dianggap remeh. Boleh jadi itu yang mendatangkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di sepanjang Ramadan seperti saat ini banyak sekali sebetulnya amalan-amalan ringan yang bisa kita lakukan. Contoh tukang kasur keliling ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi untuk sedekah tidak harus nunggu kaya dulu kok. Untuk sedekah tidak harus ngumpulin uang banyak dulu. Dan sedekah itu enggak harus langsung brok sekaligus 5 miliar gitu enggak. Mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Apalagi sepanjang Ramadan ini banyak sebetulnya yang kita ambil nih. Ya. Seperti misalnya bantuin merbot pengurus masjid nyiapkan takjil. Iya. Bersihin kamar mandi masjid. Ya. Atau kita singgah di masjid satu dia lihat nggak ada sendal di situ. Kasih sendal, beliin sepasang aja, sepasang berapa duit sih? Iya. Tapi kalau ikhlas dan itu hanya mengharapkan ridho Allah, boleh jadi itu yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masjid nggak ada sendal umum, kita taruh, beliin ke warung sebelah. Tapi jangan kebalikannya, di masjid ada sendal kita ambil. Ini bahaya ini. Iya. Ngarepin berkahnya juga. Iya, jadi apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun, ketaatan apapun, sekecil apapun jangan diremehkan. Ya. Ambil manfaat, ambil peran itu. Kalau nggak ada sarung, mukena di masjid, ya di rumah ada sarung yang layak kepake, ya kan? Mungkin kita udah nggak pakai lagi, taruh di situ. Kalau kita nggak mampu beli yang baru, syukur-syukur kita beli yang baru, mukena baru. Satu sarung aja Masya Allah dipakai terus, dahsyat luar biasa. Dan yang keren lagi Al-Quran. Beli satu mushaf Al-Quran, ini yang paling strategis nih. Allah. Kita taruh di masjid yang biasa kita lihat banyak orang iktikafnya nih. Banyak orang yang memakmurkan masjid di situ. Kita beli satu mushaf, taruh di situ, Allahu Akbar, mengalir terus berlipat-lipat ganda pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih banyak Kiai Syahdan. Gus Aab silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah
min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Syahdan, guru kita Kiai Yusuf Ali Tantawi dan Mas David Khalid yang selalu ceria dan tampak selalu bersahaja walaupun dalam kondisi puasa. Para jamaah Masjid Al-Jihad Jakarta Timur, semuanya yang telah hadir bersama-sama fi baitin min buyutillah fi khairi biqain ala wajhil ard, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dimanapun berada, semuanya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, dalam kesuksesan dan keberkahan hidup. Apa yang disampaikan Kiai Syahdan tadi sangat menarik. Sehingga ada satu pepatah yang mengatakan, jangan menunggu kaya untuk bersedekah, tapi bersedekahlah kalian akan kaya. Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, tapi bersyukurlah maka Anda akan bahagia. Jadi anfik tunfak, berinfaklah maka Anda akan diinfaki, maka Anda akan diberi. Sehingga dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk kita berbagi, untuk kita bersedekah. Sampai yang disampaikan beliau itu tasaddaq walau bisyikki tamratin. Bersedekahlah walaupun hanya dengan sebiji kurma. Sebiji kurma itu apa nilainya? Tetapi bukan yang dimaksudkan di sini kalau kita bersedekah dengan itu. Kalau memang itu yang kita miliki, maka lakukan dengan itu. Walaupun hanya dengan sebiji kurma. Karena apa? Tadi disampaikan Kiai Syahdan, kita tidak tahu yang mana amal kita yang akan mendatangkan maghfirah dari Allah, yang mana amal kita yang akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan bahkan yang akan menjadi penyelamat bagi kita. Artinya apa? Banyak amal-amal kecil yang bisa mengantarkan kita mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan satu keuntungan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Prinsipnya bagaimana? Mulailah dari diri kita, mulai dari satu yang kecil, mulai dari saat ini. Jangan pernah menunda untuk berbuat baik selama kita mampu melakukannya. Don't wait tomorrow, what can you do today? Lakukan hari ini sesegera mungkin dari hal yang sekecil apapun. Alhamdulillah, terima kasih. Understand, Bu? Understand? Yes. Mulai dari hari ini ya, walaupun kecil. Terima kasih banyak Gus Zaab. Selanjutnya Kiai Haji Yusuf Ali Tantawi, fadhal Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan para penceramah yang luar biasa, guru-guru kita. Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin, dan juga yang sama-sama kita hormati Kiai Syahdan, dan sama-sama kita hormati juga ini Mas David yang luar biasa ceria, Bu. Dan harus seperti ini, Bu, puasa itu enggak harus loyo, lemas begitu ya. Jadi puasa itu harus ceria seperti Mas David. Dulu Nabi SAW itu sedang berpuasa, beliau perang Badar, coba bayangkan. Jadi puasa itu Bapak Ibu bukan berarti kemudian kita harus lemas dan lesu, tapi justru kita harus tambah semangat, terutama untuk beribadah. Yang sama-sama hormati dan kita banggakan ini para mujahidin semua ini. Para ahli pengajian jemaah Masjid Al-Jihad. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan para penonton semua. Para penonton semua, jemaah setia daripada acara kita yang kita banggakan, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Mudah-mudahan acara ini tetap langgeng, mudah-mudahan acara ini tetap membawa kemanfaatan dan kemaslahatan untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa cuplikan tadi, betul apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Dan itulah esensi daripada puasa, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Esensi daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang
Bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yaitu mereka yang senantiasa menyempatkan diri untuk berinfak dalam kondisi ada, bahkan tidak ada pun menyempatkan untuk berinfak. Artinya sekecil apapun harta yang kita punya, maka kita infakkan dan itu pasti akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan oleh saudara kita tadi. Ya. Dan kita jangan khawatir dan takut dengan infak kemudian harta kita berkurang. Tidak, bahkan justru semakin bertambah dan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyampaikan, "Mana qasat shadaqatun min malin." Sama sekali sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta kita, tapi justru bertambah. Nanam satu jadi berapa, Bu? Jadi tambah banyak, bahkan jadi 700 dalam Al-Quran disampaikan. Apalagi kalau sedekahnya sambil berpuasa dalam kondisi bersabar, maka pahalanya itu ajrohum bighairi hisab, pahalanya tanpa batas. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh dan mudah-mudahan kita semua di Ramadan kali ini bisa jauh lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kita harus naik, Bu, level Ramadan kita, Bu. Ya. Karena kalau kita ingin beruntung, maka Ramadan tahun ini harus jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Jangan sama, ya. Kalau kemarin kita sudah bersedekah A, maka sekarang tambah lagi sedekahnya. Itu barangkali mungkin komentar. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak guru-guruku dan pemirsa terima kasih juga. Setelah ini kita akan menyimak ya kajian tafsir dari guru-guru kita dan ayat-ayat yang dihadirkan merupakan ayat-ayat yang insya Allah berkaitan dengan tema kita dan juga bisa menambah pemahaman kita khususnya dalam memaknai Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Jangan kemana-mana, tentunya di sini di Cahaya Hati Indonesia.